Tapi Pak Irwan dari gerakan Aspika ataupun GPI melihat Pemkab ini sebenarnya serius nggak sih untuk memberantas miras? Nah, kami melihat ini justru saat ini Pemda tidak serius. Tidak serius. Karena bilang tidak serius. Kalau serius 60 hari itu udah selesai. Harusnya ya? Harusnya. Nah, sekarang udah 1 tahun lebih. Ini sudah lebih dari tidak serius lagi Pemda. Nah, apa yang akan dilakukan jika ternyata Pemkab atau Bupati tidak segera mengeluarkan Pergub miras ini, Mas Narto? Berarti itu Pemda Zolim. Eksekusi lahan warga di Desa Citaman, Kecamatan Pangkalan. Nah, bagaimana melihat hal tersebut dari kalangan teman-teman aktivis Islam? Ini manusia. Ini manusia yang mereka gusur. Ini manusia yang mereka eksekusi. Tentu manusia ini punya hati, punya keluarga, punya rasa. Ya harus diberi keadilan yang jelas. Gitu. Jangan karena beberapa warga mereka zalimi untuk kelebihan besar, yang sebenarnya mereka udah zolim besar terhadap rakyatnya sendiri. Saya melihat sangat miris. ini di Kerawang loh, gitu loh. Ini bukan di planet Pluto, gitu loh. Ini di Kerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alexa Podcast bareng saya Ega Nugraha Susanto. Seperti biasa, Alexa Podcast selalu mendatangkan narasumber orang hebat. Nah, kali ini saya kedatangan 2 tamu, langsung saja saya kenalkan. Yang pertama ini Ketua Koordinator Forum Aktivis Islam Kabupaten Karawang atau PAIS, Kang Mas Narto. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Salam. Nah, ini di samping Mas Narto ini ada Ketua Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang juga Koordinator Aliansi Pergerakan Islam Karawang, Ustadz Irwan Taufik. Assalamualaikum Pak Irwan. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Narto sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah datang 2 orang ini nih, ini ada apa ini Karawang? Pasti ada sesuatu ini. Karena saya sudah mengenal lama 2 tokoh pergerakan ini di Karawang. Yang pertama Mas Narto kita sudah kenal sejak 2013-2014 ya, kurang lebih. Begitupun Pak Ustadz Irwan. Beliau merupakan pengurus-pengurus aktif dulu di organisasi Islam terbesar lah di Indonesia. Nah, hari ini saya mau bincang-bincang banyak seputar kekarawangan lah dengan Pak Irwan maupun Mas Narto. Tapi terlebih dahulu saya mau berbincang dengan Pak Ustadz Irwan. Pak Ustadz, hari ini kan Karawang masih terbilang bebas ya, dijual berbagai macam minuman keras di Karawang, dan itu fakta di lapangan ya. Kita sudah tahu lah berbagai depot dan lain-lain banyak. Nah, pandangan Kang Irwan melihat hal ini seperti apa? Ya, tentunya ini menjadi sebuah persoalan klasik Pak Ega. Dari tahun ke tahun, dari periode ke periode kepemimpinan kita di Karawang, ini menjadi persoalan klasik yang sebetulnya ini ditunggu-tunggu oleh umat Islam Karawang, khususnya bagaimana bisa semuanya betul-betul tertib. Artinya minimal terminimalisir hal-hal seperti itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu melalui Presidium Aspika juga dari kawan kita dari PAIS, kita berjuang bersama bagaimana bisa melahirkan satu regulasi dalam produk hukum peraturan daerah untuk meminimalisir atau membatasi pengendalian peredaran minuman keras yang ada di Karawang. Nah, ini telah kita lakukan. Perjuangan kita cukup tidak mudah saat itu, dengan 8 kali kita sidang di Pansus, lalu kemudian proses-proses sebelumnya di tingkat komisi di Bapepperda 1,5 tahun kita terus berjuang. Itu alhamdulillah hari ini telah lahir peraturan daerah nomor 10 tahun 2001 tentang pengendalian pembatasan minuman beralkohol di Karawang. Ya. Kita prihatin. Karena saya ikut atau memantau perjuangan teman-teman pergerakan Islam ini kan dari tahun berapa maksudnya ya sampai akhirnya terbit Perda gitu. Kalau di zaman saya ketika 2017 kita mulai, karena di saat 2017 saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia periode sampai terakhir sekarang ini 2023. Nah, dari 2017 itu sampai sekarang ya udah 5 tahun, kita akan terus kawal itu semua. Perdanya terbit 2021. Nah, hari ini sudah berjalan atau ada kendala? Nah, justru
Sebenarnya ini kita sudah beberapa kali kita follow up, kita pertanyakan juga ke dinas-dinas terkait. Karena setelah 2021 itu lahir peraturan daerah, selama 60 hari itu harus disesuaikan dengan produk turunannya, yaitu peraturan bupati. Nah, sampai saat ini Perbuk itu belum terjadi. Kenapa yang jadi pertanyaan? Nah, masalahnya yang punya kewajiban itu adalah salah satu stakeholder sebagai koordinator untuk melahirkan Perbuk, yaitu Disperinda. Sampai saat ini saya belum melihat bagaimana kinerja untuk Perbuk itu sendiri. Nah, di situ masalah. Padahal kajian demi kajian kita sudah beberapa kali rapat. Baik di masa waktu tahun kemarin, bulan Ramadan tahun kemarin, kita sudah hampir 3 kali itu membahas Perbuk. Tapi sampai terakhir belum pernah mendapatkan draft yang fix untuk segera diusulkan. Jadi itu selalu overlapping. Seperti itu, Pak. Akhirnya nyampe detik ini belum bisa diimplementasikan ya? Belum. Peraturan itu ya? Karena belum lahirnya Perbuk itu. Belum. Teman-teman dari aktivis Islam sudah berusaha komunikasi dengan DPRD ataupun Bupati. Kenapa sih ini? Kendalanya apa? Kita sudah coba komunikasi dengan berbagai pihak, baik dengan teman-teman yang di DPRD, juga dengan teman-teman yang lain, dengan pemerintah daerah. Sampai beberapa kali kita sampai hari ini kita belum pernah bertemu dengan Bupati ataupun wakil Bupati untuk berbicara soal ini. Di sini pemerintah daerah tidak hadir untuk urusan Perbuk, sehingga apakah ini nasib Perda ini harus terhenti di sini, bisa dikatakan mandul seperti pada Perda yang banyak juga yang seperti itu. Artinya ketika Pemda tidak hadir, ini buat apa Perda dibuat? Kalau tidak untuk diimplementasikan di masyarakat. Ada satu klausul yang bisa dijalankan setelah Perda itu lahir, yaitu sosialisasi. Baru sosialisasi? Nah, baru sosialisasi. Yang lain tidak ada. Nah, sekarang kita lihat sosialisasi macam apa yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait untuk Perda ini. Apakah kita pernah melihat di tempat keramaian, di pasar, di mall, atau di pusat-pusat niaga, pusat-pusat berkumpulnya orang gitu. Di situ tertera misalkan sosialisasi Perda nomor 10 tahun 2001 tentang minuman beralkohol. Sampai saat ini saya belum pernah melihat itu. Jadi sosialisasi macam apa yang dilakukan oleh ini pertanyaan juga. Nah, kalau forum aktivis Islam, Mas Narto melihatnya seperti apa nih soal Perda Mino ini, anti Mino? Terkait Perda tersebut sebenarnya awal mulanya dari gerakan protes-protes yang terjadi dari tahun 2014 sampai akhirnya beberapa kali kita gelar aksi. Intinya ini berawal dari keprihatinan kita. Bagaimana miras di Kabupaten Karawang begitu mudah didapat di warung-warung dan di tempat-tempat lain. Nah, dari situ kita merasa prihatin terhadap generasi bangsa. Terkait usaha sudah tidak terhitung ya, aksi, audiensi, hingga lahirnya tahun 2021 itu Perda tersebut. Tetapi yang kami sangat sayangkan, tindak lanjut yang disampaikan Ustaz Irwan tadi itu benar. Sampai sekarang itu belum ada pembahasan lagi terkait Perbu tersebut. Nah, Pak Irwan, kalau boleh dijelaskan di dalam Perda tersebut sebenarnya melarang total ya peredaran miras atau seperti apa sih? Ya, di situ sebetulnya sudah jelas di dalam Perda itu, diantaranya adalah bahwa seluruh minuman beralkohol ini sekarang disentralistik, hanya ada di tempat tertentu. Hanya ada di hotel bintang 3, 4, 5. Di luar itu tidak boleh. Baik itu di zona bebas, di toko-toko kecil atau apapun di jalan itu tidak boleh. Semua tersentralistik di situ. Kadar alkoholnya juga diatur. Sudah diatur, sudah ditentukan semua di situ. Sehingga sekarang kita masih lihat sampai hari ini di jalanan, di tempat-tempat bebas, atau di tempat-tempat tertentu yang memang tidak diperbolehkan, itu masih bebas mendapatkan itu semua. Nah, saya sih mengikuti pergerakan teman-teman sudah lama ya, terutama Mas Narto yang waktu itu aktif di Ormas Islam. Kalau dulu kan Mas, teman-teman Ormas Islam ini dilibatkan ya, Ustaz Dewan, dilibatkan misalkan untuk merazia atau dan lain-lain, untuk soal miras tempat hiburan atau apa. Nah, hari ini seperti apa Pak Mas Narto? Jadi menurut investigasi di lapangan hari ini
sebenarnya keadaan sekarang dibanding dengan yang kemarin-kemarin itu lebih parah. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Waktu dulu masih bisa kita dilibatkan terkait memberi atau menghimbau masyarakat, pedagang agar menjauhi itu yang namanya miras. Seperti itu. Tapi hari ini tidak ada komunikasi sama sekali, bahkan sebaliknya. Dan kalau kita lihat miras di Kabupaten Kerang itu sekarang banyak banget Pak. Bisa dilihat berdirinya KP-KP baru, tempat dagang-dagang baru miras tersebut. Padahal kalaupun dilihat draft ya yang kita baca waktu itu tadi disampaikan harus sentralistik. Dan terkait perizinan juga kan sekarang tidak bisa sembarangan Pak. Terkait undang-undang omnibus law itu kan itu lewat OSS, artinya di situ tidak bisa sekarang itu sebenarnya serta-merta menjual miras itu dengan bebas seperti itu. Artinya sekali lagi saya garis bawahi keadaan sekarang jika dibanding kemarin-kemarin terkait miras yang sudah memakan bahkan ratusan nyawa di Kabupaten Karawang generasi muda itu, ini sekarang sangat memprihatinkan. Makanya kami menghimbau pada APH yang ada di Kabupaten Karawang, apa yang menjadi kendala terkait pergub itu, ayo kita sama-sama bahas, kita implementasi di masyarakat. Nah, Mas Narto, pertama saya ingin tanya, bagaimana sih Islam melarang ini soal miras ini? Kemudian beberapa kasus terjadi juga di Karawang ya, ada orang yang sampai overdosis karena minuman beralkohol sampai meninggal, Pak Irwan, beberapa tahun lalu. Nah, melihatnya seperti apa? Nah, jadi kalau di Quran jelas, di hadis Nabi juga jelas bahwa yang miras itu namanya miras itu umur khubat atau apa? Mbahnya segala kejahatan. Berawal dari miras. Betul. Bagaimana terkait kisah Nabi, salah satu Nabi, berawal apa tuduhan kepada Nabi? Kan berawal dari situ juga miras awal dan sebagainya. Dan hal-hal lain cerita bagaimana kemarin hari ini berapa ratus orang yang meninggal karena miras oplosan. Dan yang lain dari miras ada tindak kejahatan yang lain, pembunuhan, seks bebas dan lain sebagainya. Maka tidak ada kata lain terkait miras di sini. Segera buat perbu itu bersama kita akan kalau mungkin hilangkan, mungkin susah, kita batasi sempit mungkin terkait peredaran miras itu di Kabupaten Karawang. Ini kita lakukan untuk federasi Pak. Nah, kalau Pak Irwan, kalau melihat ke daerah lain, ada nggak sih satu daerah mau di Jawa Barat ataupun di Indonesia yang memang melarang total peredaran miras, ada nggak? Setahu pengamatan saya untuk secara total tidak ada. Terakhir yang pernah kita lihat Depok juga Bogor itu pernah punya perda itu, Sukabumi juga. Nah, bagaimana implementasi di daerah masing-masing? Ya mereka konsisten gitu, konsisten bisa diterapkan sehingga bisa dikawal bersama. Di sini di Karawang kita sudah sangat terbuka ke pemerintah daerah. Ayo kita sama-sama kita lahirkan regulasi ini untuk menyelamatkan generasi Karawang ke depan. Karena sudah sangat jelas tadi dikatakan oleh Pak Narto bahwa miras adalah sebagai induk dari segala kejahatan. Itu sudah nyata dan sudah beberapa kali dari tiap kepemimpinan yang hadir di Karawang ini selalu terjadi itu, dari mulai oplosan segala macam pembunuhan itu sudah tidak terhitung. Tapi Pak Irwan dari gerakan Aspika ataupun GPI melihat Pemkab ini sebenarnya serius nggak sih untuk memberantas miras? Nah, kami melihat ini justru saat ini Pemda tidak serius. Tidak serius. Karena bilang tidak serius. Kalau serius 60 hari itu sudah selesai. Harusnya. Harusnya. Nah, sekarang udah 1 tahun lebih. Ini sudah lebih dari tidak serius lagi Pemda. Apalagi di tingkat komunikasi sulit kan gitu. Sampai hari ini. Jangan salah bahwa kita di Karawang yang mayoritas umat Islam ini sudah sangat jelas gitu kan, bagaimana kita ingin menyelamatkan generasi ke depan, bagaimana kita ingin melindungi mereka, dan ini perlu kekuasaan hadir, perlu pemerintah hadir. Faktanya kita bisa lihat sampai hari ini seperti apa Karawang. Apakah kita
dengan diam Pemda kita juga ikut diam tidak mungkin, karena ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat untuk konsisten istiqomah untuk membatasi, membantu segala macam sampai betul-betul Pergub ini harus hadir. Kecuali Pemda memang betul-betul tidak ada keinginan untuk melahirkan Pergub. Atau mungkin nggak ada kepentingan tertentu yang terganggu gitu. Dari Mas Irwan dulu. Kalau bicara kepentingan jelas, karena memang ini miras ini side effect-nya banyak. Baik di tingkat bisnis atau kepentingan bisnis, ekonomi segala macam. Tapi yang jelas apapun itu, ini harus segera direalisasikan karena ketika misalkan miras ini sudah sekarang tersentralistik di Hotel Bintang 3, 4, 5, kita sudah bisa memantau bahkan membatasi siapa saja yang diperbolehkan, yang kita bisa awasi sampai ke tingkat siapa yang bisa beli di situ, kan gitu. Nah sehingga ini akan jelas termonitor gitu semuanya, tidak menjadi seperti saat ini anak SD, SMP bisa dengan bebas beli di mana saja, dengan masuk ke salah satu tempat, keluar membawa kantong kresek kan seperti itu. Ini sudah pada tahu semua. Cuman masalahnya apakah Pemda akan hadir untuk persoalan seperti hal ini? Apakah nunggu gerakan betul-betul umat Islam Karawang turun seperti semua, seperti hal yang pernah terjadi di waktu yang lalu, 7.000 umat Islam turun di Karawang? Jadi pertanyaan itu bagi kami seharusnya itu ditanyakan ke Bupati, Disperindak, Satpol PP, apa yang ada di Karawang. Kenapa sampai sekarang itu yang harusnya 6 bulan sudah hampir 2 tahun itu belum ada aturan turunan berupa Pergub. Nah pertanyaan pentingnya di sini apa? Ini masalah besar loh, seperti yang saya sampaikan tadi, induk dari segala kejahatan. Apakah ada konflik kepentingan di situ? Nah silahkan kita menunggu semua komponen yang ada di Kabupaten Karawang kalau sungguh-sungguh mengeluarkan Pergub tersebut, berarti jelas mereka tidak ada konflik kepentingan. Tetapi kalau mereka menunda-nunda bahkan membuat perda gak ada turunannya Pergub atau mandul, berarti perlu kita tanyakan pada pejabat yang ada di sini. Seperti itu Pak. Ada yang lain kan disampaikan terkait Perda miras ini? Ya intinya kita sudah lebih dari beberapa kali, bisa lebih dari 10 bahkan lebih dari 20 kali kita konfirmasi, kita koordinasi, kita datang ke stakeholder, ke dinas masing-masing terkait. Semua jawabannya bias. Bias ya? Bias. Tidak ada yang bisa kita pegang. Di mana draft itu? Udah sampai mana draft itu? Apa yang menjadi kesulitan? Apa yang menjadi kendala? Ayo, kita di Presidium Aspika dan juga di PAIS itu banyak SDM yang qualified untuk persoalan tata negara hukumnya. Ada. Guru-guru kita juga mampu untuk persoalan itu. Ayo kita terbuka mana? Ayo kita buat bersama-sama demi kepentingan bersama juga. Nah, kalau misalkan hal ini tidak bisa dihadirkan, bagaimana sekarang misalkan pemerintah bisa menjamin generasi masyarakat ke depan, rakyat Karawangnya sendiri bisa aman, minimal terbebas dari hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan untuk kepentingan yang lain. Intinya kita sangat mendesak kepada pemerintah daerah, tolong tunjukkan bukti keseriusan pemerintah hadir untuk urusan persoalan Pergub. Kalau misalkan tidak hadir, kita bisa nilai seperti apa Pemda hari ini, pejabat hari ini seperti apa. Apalagi kalau kita misalnya bicara lebih jauh, ada konflik kepentingan, konflik segala macam, sudah jelas variabelnya, lingkarannya kita sudah bisa tahu. Ada hal yang lebih lucu lagi. Kita sudah mengantongi data-data tempat lokasi mana kan begitu. Karena kita tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi atau sweeping atau kita nggak ada kewenangan. Peran masyarakat ini hanya kita menghimpun, mengetahui titik ini lalu kita sampaikan kepada aparat berwenang. Faktanya tidak pernah terjadi. Selalu overlapping jawaban. Kita sudah kasih data ke salah satu stakeholder yang terkait. Sampai hari ini tidak, malah overlap. Nah, apa yang akan dilakukan jika ternyata
Pemkab atau Bupati tidak segera mengeluarkan Perbup miras ini, Mas Narto? Berarti itu Pemda Zolim. Kenapa? Ini masalah umat, bukan kepentingan pribadi kami, kepentingan umat Islam ini seluruh kepentingan umat beragama. Itu kenapa saya bilang zolim? Kita dari awal sudah susah-susahnya aksi perundingan dengan DPRD, pemerintah dan sebagainya hingga keluar yang tadi namanya perda tadi. Lah, sekarang apa yang ditunggu kalau nggak dikeluarkan perbu? Terus apa salah kalau saya bilang pemerintah saat ini khususnya di Kabupaten Karawang terkait miras ini, terkait miras yang masih kami anggap diam itu tidak zalim, itu Pak, seperti itu. Ada rencana untuk aksi? Ya seperti ini, aksi itu dijamin undang-undang. Ya. Kita sepakat aksi itu dilindungi undang-undang. Nah, ketika kata diskusi tidak bisa didapat lagi, ya sekali lagi kita akan koordinasi dengan para kiai, dengan tokoh umat Islam, dengan masyarakat, dengan lintas agama terkait masalah ini. Nah, terkait nanti aksi dan tidak, tunggu saja. Ya. Apakah selanjutnya ada yang lebih? Kalau saya pikir ini waktu saja. Ya. Nah ini selain tadi saya di belakang layar ngomong dengan Pak Ustadz Iwan maupun Ustadz Narto, ketidakhadiran Bupati Karawang ini bukan hanya persoalan Perda Miras yang terbitnya tak kunjung lain sampai hari ini, tapi soal beberapa waktu lalu yang viral soal eksekusi lahan warga Pak Ustadz Iwan di Desa Citaman, Kecamatan Pangkalan. Nah, bagaimana melihat hal tersebut dari kalangan teman-teman aktivis Islam? Ya jelas ya, saya udah beberapa kali hari ini baca berita terkait eksekusi lahan di sana, penggusuran yang kena Japek 2 itu kan. Kita sangat miris, sangat prihatin. Bagaimana orang tua di sana, warga di sana yang sudah bertahun-tahun menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, tentram, berkehidupan, bersosialisasi dengan lingkungan dan keluarganya, dengan tiba-tiba digusur atas nama proyek nasional. Oke, kita lihat proyek nasional memang banyak masalah. Akan tetapi ini manusia yang mereka gusur, ini manusia yang mereka eksekusi. Tentu manusia ini punya hati, punya keluarga, punya rasa. Ya harus diberi keadilan yang jelas. Gitu. Jangan sampai ada salah satu berita bahwa salah satu keluarga sampai tinggal di kandang ayam. Miris ya? Nauzubillah. Ini kita sangat-sangat miris. Nah, kenapa pemerintah sampai tidak hadir untuk urusan ini? Jangan berkata bahwa wah ini kepentingan nasional, proyek nasional. Nah, terus mereka yang digusur ini bernyawa juga loh, rakyat juga, punya kehidupan juga. Jangan karena beberapa warga mereka zalimi untuk kelebihan besar yang sengaja mereka udah zolim besar terhadap rakyatnya sendiri. Saya melihat sangat miris kejadian. Kalau saya lihat sih kemarin sampai ada warga yang nangis, ibu-ibu pingsan. Nah sebenarnya kan warga ini masih bisa berusaha sih Pak. Menurut pandangan Pak Narto gimana? Berusaha untuk banding ya sudah. Saya menambahkan sebenarnya pemerintah itu harus adil dengan rasa keadilan bagi masyarakat, mengayomi dan melindungi apapun ya. Kalau KTP-nya masih Indonesia harus mendapatkan haknya ya, keadilan seperti itu. Nah terkait tragedi Citaman ini, saya kenapa bilang tragedi? Lihat saja di video yang beredar dengan beko-bekonya tangisan warga. Pertanyaan kita, sampai sejauh mana itu mediasi terjadi antara warga dengan pemerintah baik pusat maupun daerah? Itu harus jelas dulu. Terus Pemda harus hadir. Ini di Karawang loh, gitu loh. Ini bukan di planet Pluto, gitu loh. Ini di Karawang. Haknya sama warga itu. Terus undang-undang yang dipakai itu undang-undang apa? Penggusuran itu. Apakah undang-undang yang baru Omnibus Law atau undang-undang pertanahan? Seperti itu. Dan yang paling miris membuat saya sampai nggak tega gitu. Sebenarnya upaya hukum itu final belum sih? Kan gini loh.
satu putusan itu kan masih bisa banding Pak. Misal kalah di Kerawang bisa banding ke provinsi Jawa Barat, provinsi misal kalah kan bisa naik ke Jakarta, kalah pun masih bisa ke MK dan sebagainya. Artinya semua proses dilakukan belum. Kami warga pun menanyakan itu. Kok maaf ya, kalau kita kan hanya lihat soal videonya ya Pak ya, yang beredar-edar di TV, di media-media, itu miris. Apakah memang benar itu semua sudah dilakukan gitu? Dan hak-hak dari warga ini benar-benar dikasih seperti itu Pak. Bisa dapat info juga Mas Irwan dan teman-teman aktivis lain berencana datang ke sana untuk bertemu dengan warga. Iya, insya Allah Pak Ega. Jadi karena salah satu bukti keprihatinan kita, miris kita, rasa sesama kita, sama-sama manusia yang harus memanusiakan manusia lainnya, insya Allah kita akan berencana untuk lihat ke sana. Kondisi real, faktanya seperti apa. Apakah kita tega berdiam diri melihat video sementara saudara-saudara kita dizalimi dengan persoalan besar itu? Saya kira hanya mereka yang tidak punya hati saja yang akan berdiam diri. Insya Allah mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan buat rapat internal untuk berencana ke sana. Mas Narto, kalau saya gimana Pak? Kalau KS ini kan selain menyoroti masalah keumatan, kita beberapa kali menyoroti terkait berbagai macam kasus juga. Artinya tragedi Citaman ini itu bagian dari ketidakadilan yang terjadi di Kerawang. Artinya Islam pun harus hadir di situ. Saya tidak bicara Islam saja, mungkin di situ ada agama lain, kita harus bela. Makanya saya sepakat dengan Ustaz Irwan, mungkin dalam waktu dekat kita akan ke sana mendengar warga bagaimana prosesnya dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan terkait mendampingi warga. Mungkin seperti itu. Terakhir Mas Irwan, pesan Mas Irwan untuk Pemkab yang tak kunjung mengeluarkan Perbu, kemudian yang Perbu Miras maksud saya, kemudian yang kedua soal peristiwa di Desa Citaman. Iya, saya sebagai warga masyarakat Karawang yang diamanahi jadi ketua umum pimpinan daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia Karawang dan menjadi salah satu bagian dalam pimpinan presidium Aliansi Pergerakan Islam Karawang. Saya sangat berharap, kami berharap dan kami menghimbau kepada pemerintah daerah, bupati, ibu bupati dan wakil bupati untuk segera menjalankan tugasnya, menghadirkan perda yang sudah berketentuan hukum yang jelas. Kami sangat menunggu Bapak dan Ibu Bupati untuk persoalan Perbu Miras ini. Mudah-mudahan bisa membuka komunikasi. Kalaupun tidak, kita akan lihat bagaimana Pemda hadir dalam persoalan ini. Satu itu. Kemudian saya juga berharap kepada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk hadir juga dalam persoalan-persoalan rakyatnya, warganya yang ada di Citaman. Yang hari ini mereka mengalami kezoliman menurut versi saya. Sudah sangat jelas harus hadir pemerintah daerah dalam persoalan ini. Karena saya yakin mereka pun punya KTP Karawang. Saya yakin mereka pun punya keluarga di Karawang. Dan saya yakin mereka pun punya kehidupan di Karawang yang tadinya aman, nyaman, dan tentram. Hari ini mereka sangat terzolim. Kewajiban Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati harus hadir untuk rakyatnya. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemerintah Kabupaten Karawang terkait perda miras dan turunannya yaitu Perbu, kami berprasangka baik bahwa Bupati tidak akan membiarkan generasi bangsa ini habis ataupun rusak gara-gara miras. Maka dari itu kami menunggu komunikasi dari Pemda Kabupaten Karawang untuk segera mengeluarkan Perbu turunan dari perda miras tersebut. Mungkin demikian dari Ormas Islam. Ingat, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dipimpin. Ingat itu, pemimpin termasuk diri sendiri. Assalamualaikum. Baik, demikian. Terima kasih Pak Ustadz Irwan Taufik, Ketua PDGPI dan Koordinator Aspika. Pak Narto,
dari koordinator PAIS Karawang. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.